Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa terkait dengan perkembangan kasus Loli atau Laura, putri dari selebriti Nikita Mirzani. Ini sudah semakin mendekati babak yang akan penetapan tersangka. Karena apa? Fadel Bajideh ini yang merupakan kekasih dari Loli akan segera diperiksa pada hari Jumat nanti tanggal 27 September 2024. Pasal yang dikenakan ke Fadel ini sementara ini baru dua kalau aku tangkap, tapi sepertinya dari tim Nikita Mirzani ini pokoknya akan memberikan pasal berlapis. Yang pertama adalah pasal persetubuhan anak, dan yang kedua adalah pemaksaan hilangkan kehamilan, yang ini sebanyak dua kali dugaannya ke arah sana. Kita juga udah lihat ya video yang beredar, ini yang aku tangkap adalah kayaknya video yang berasal dari salah satu saksi yang bernama Cindy. Cindy itu dikirimin foto atau video ya sama Loli pada saat mereka lagi chatting, kondisi Loli dalam perutnya itu yang besar, yang itu yang menurut Nikita Mirzani dia sedang hamil. Bahkan ada beberapa chattingan di mana dikatakan bahwa Loli itu harus menghilangkan bayinya tersebut. Bahkan ada dugaan beberapa kayak kekerasan, begitu dia dianiaya karena dia tidak melakukan apa yang diinginkan oleh Fadel gitu. Makanya nggak heran hati seorang ibu mana yang tidak sakit hati melihat putrinya dimanfaatkan sebegitu dahsyatnya. Sekali lagi usia Loli itu masih di bawah 18 tahun di bawah 18 tahun, yang artinya dia ini termasuk dalam kategori minor. Kalaupun memang tentang pasal persetubuhan anak itu dilakukan suka sama suka, tetap dalam hukum di Indonesia yang akan dikenakan pidananya adalah ya si yang orang dewasa, teman-teman. Ini ada keterangan terbaru dari kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, yang menceritakan bagaimana kondisi Loli saat ini. Bahkan dikatakan Loli pun sempat menangis pada saat bercerita dan dipeluk oleh Fahmi Bahmid ini. Mereka itu termasuk yang sudah kenal lama kan ya, dan Fahmi ini ngaku bahwa dia tuh cukup dekat dengan Loli karena tubuh besarnya juga bersama dia. Kalian masih ingat nggak? Ada salah satu kasus dulu di mana Loli itu dijadikan bahan bercandaan, olokan oleh salah seorang pengacara saat itu, dan akhirnya sekarang di penjara. Dan itu juga sudah beberapa tahun yang lalu dan menunjukkan betapa protektifnya seorang Nikita Mirzani terhadap putrinya. Makanya hubungannya mereka sudah cukup lama kenal dan cukup dekat, teman-teman. Saya peluk dia saat itu. Saya bilang ke dia, "Nak, kenapa kamu jadi begini sekarang? Marah-marah terus gitu. Kamu jangan panggil ibu kamu dengan nama seperti itu lagi ya, Nak. Apa yang dilakukan mamamu ini untuk kamu dan perlindungan kamu gitu." Terus dia menangis dan saya peluk dia dan dia cuma menangis begitu aja. Tapi sampai hari ini Nikita Mirzani mengatakan belum bisa ya ngobrol dari hati ke hati dengan dia. Entah apa yang terjadi, apakah masih ada ego masing-masing gitu. Kalau Nikita Mirzani kayaknya sih sudah nggak ada ego lagi ya. Maksudnya adalah kalau beberapa waktu terakhir kan kita ngelihat Nikita Mirzani menyampaikan di banyak area publik, sosial media bahwa dia sudah saya coret dari kakak, kartu keluarga, atau kata-kata yang mengisyaratkan kemarahan. Tetapi ternyata kan Fahmi Bahmid mengatakan kuasa hukumnya bahwa saya sebagai kuasa hukum dari Nikita Mirzani sejak lama, sampai hari ini saya belum mengurus untuk pencoretan namanya Laura dari kartu keluarganya. Ini ya seperti tipikal emak-emak gitu kan ya, cuman ngomel-ngomel doang, tapi padahal kenyataannya tidak seperti itu. Dan Nikita Mirzani sudah menurunkan egonya gitu, walaupun dia masih agak rasa marah, tapi pada saat ngelihat buah hatinya dimanfaatkan sebegitu dalamnya, dia tidak mau ngelihat Loli sebegitu dalam jatuhnya, teman-teman. Ya kita juga paham sih ya, walaupun namanya hubungan manusia itu kan kompleks ya. Aku yakin sih sekarang tuh kalian juga ada yang berpihak kepada Loli, ada yang berpihak kepada Nikita Mirzani, bahkan juga nggak sedikit nih banyak yang berpihak kepada Fadel. Dikatakan bahwa Fadel itu kan cuman jatuh cinta aja, Anjas, cuma pacaran biasa aja. I don't know ya, karena dengan sistem yang kompleks, mereka ini orang-orang ibu kota dengan Fadel juga seorang
artis kan, yang dikatakan mereka juga punya engagement yang tinggi masing-masing, ya ada kesan kayak ini ya, apa namanya, kayak star syndrome gitu sebagian masyarakat menilai kepada Fadel gitu kan. Ada salah satu statementnya Fadel yang bilang bahwa Nikita Mirzani punya engagement, saya juga punya engagement, saya juga punya followers yang banyak, makanya kasus ini menjadi besar. Cerminan ini aja statementnya menunjukkan bahwa Fadel ini ngerasa bahwa dirinya tuh bukanlah seseorang yang biasa-biasa aja. Bahkan statement juga pernah dikatakan waktu diklarifikasi pertama bahwa saya juga berasal dari keluarga yang berada begitu. Padahal setelah kita lihat banyak kronologi, Fadil tuh ya termasuk dalam kategori yang menengah saja lah ya, tidak dalam kategori yang berada yang di pikiran masyarakat gitu. Bahkan kuasa hukumnya pun Rasman pada saat memberikan press conference akhirnya menyebutkan, iya Fadil memang orang yang biasa-biasa saja, tapi kan bukan berarti dia tidak bisa mencintai gitulah, intinya seperti itu. Tapi dari sini kita bisa ngelihat bahwa ya namanya Nikita Mirzani gitu ya, aku yakin sih dia bukan sekedar masalah ekonomi terhadap si Fadel ya, tapi karena ada efek-efek yang tidak baik yang dilakukan untuk ke Loli. Kalau Loli sendiri ada yang ngebela bahwa dia dipengaruhi oleh sosok-sosok tertentu. I don't think so. Menurut aku, Loli juga memang sudah punya jiwa yang cukup unik. Walaupun banyak masyarakat yang bilang, andai saya jadi anaknya Nikita Mirzani gitu ya, saya bakal nurut, saya bakal diem-diem aja. Tapi karena karakternya Loli dengan tumbuh kembang yang setiap orang punya cerita hidupnya masing-masing, ini juga kayaknya apes gitu loh, dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu. Ya, foto-foto dan juga keterangan saksi ini ditambah hasil visum, itu adalah data yang harus benar-benar kuat dikumpulkan oleh timnya Nikita Mirzani kalau mau benar-benar gitu kan ya, membuktikan tindak pidana yang telah dilakukan kekasihnya Loli yang bernama Fadel ini. Pada saat Fadel nanti akan diperiksa, apakah Fadel akan langsung ditetapkan sebagai tersangka? Kalau aku lihat sih kayaknya arahnya itu mau ke sana teman-teman. Karena apa? Pada saat Fadel ini kan akan dipanggil, kita udah lihat nih dari tim kuasa hukumnya Nikita Mirzani bilang, kami sudah siapkan hasil visumnya sudah ada di RSCM, sudah tinggal, sebenarnya udah selesai hasil visumnya itu teman-teman. Karena tidak mungkin selama itu proses laboratorium pun juga pasti sudah selesai. Nah, hasil visum ini nanti dalam kategorinya adalah surat ya, salah satu dari 5 jenis alat bukti. Dan dibutuhkan 2 alat bukti untuk menetapkan Fadel sebagai tersangka atas pasal yang persetubuhan anak dan juga pemaksaan hilangkan kehamilan. Tetapi kan Fadel dalam klarifikasi sudah membantah, mengatakan begini, saya selama pacaran dengan Loli itu sehat-sehat saja. Saya tidak pernah meniduri Loli sama sekali. Kita cuman ya sebatas itu aja. Di story-nya Instagram-nya Fadel pun selalu menunjukkan kayak rasa kangen, terus juga momen-momen kebahagiaan mereka. Ini misalnya yang terbaru di statusnya atau story-nya Fadel. Ini ada kata-kata yang kangen gitu. Di sini dikatakan bahwa I love you sayang, kita nggak jadi-jadi main monopoli bareng sayang. Semoga kita bisa main bareng sayang gitu. Ya, oke. Banyak yang menilai bahwa status sayang-sayangnya Fadel itu unik katanya. Dulu waktu belum ada peristiwa ini, jarang tuh Fadel ngebuat postingan yang menunjukkan affection, rasa kasih sayang ke Loli di sosial media. Tetapi sekarang setelah kasus ini viral, justru malah dia menunjukkan banget rasa kasih sayang tersebut. Padahal Loli juga pasti tidak akan ngebaca karena dia sekarang berada di rumah aman, di bawah perlindungan dari KPAI ataupun juga lembaga terkait lainnya. Nah, video beredar yang sudah muncul tentang kehamilan Loli dan juga dia ada pengakuan dimintai untuk menghilangkan janin tersebut, itu sebenarnya kurang kuat sih kalau secara hukum dari saksi. Karena kan saksi itu definisinya adalah orang yang melihat dan menyaksikan dan mendengar langsung peristiwa tersebut. Kalau Cindy itu kan dia hanya mendengarkan pengakuan dari Loli aja. Nah, tetapi ini bukan satu-satunya aja teman-teman. Karena menurut Fahmi Bahmid, itu juga ada satu saksi yang benar-benar tahu kejadian peristiwa di bulan April, kejadian di bulan-bulan tertentu, di Juni juga, yang itu menunjukkan adanya peristiwa tersebut. Terus juga
terkait dengan keterangan dari pengakuan dari korban sendiri, karena kan Loli dikategorikannya sebagai korban. Nikita Mirzani mengatakan begini, bahwa mungkin nanti dari mulutnya Laura sendiri yang akan bercerita di pengadilan. Pede banget Nikita Mirzani, yakin sekarang ini kayak lagi dibersihin otaknya Loli, dia nanti akan menceritakan apa yang telah terjadi. Apakah dia akan mengakui telah melakukan misalnya hamil tersebut, kemudian menghilangkan, itu yang ngebuat Nikita Mirzani ngerasa bahwa ini anak butuh bantuan gitu, walaupun dia masih menyimpan kemarahan, teman-teman. Terkait dengan saksi atau alat bukti yang ditunjukkan dari timnya Fadel, bahwa kami sudah tunjukkan nih, kata Rasman, ada hasil USG-nya Loli, itu kosong, tidak ada apapun dalam perutnya Loli. Tapi menurut Nikita Mirzani dan juga timnya bilang begini, bukan yang di bulan September dong USG-nya, tapi coba yang di bulan April gitu. Kalau April ke September kan butuh waktu lama juga ya, kayak April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sudah 5 bulan berlalu. Dan seperti kita bahas di video sebelumnya, ciri-ciri orang yang sudah mengalami hal seperti itu kan masih ada hal-hal yang identik. Tetapi kalau sudah 5 bulan, memang kemungkinan besar sudah kecil sekali, tetapi masih bisa dicek dengan lebih detail. Nah, dugaan Loli pun dipaksa 2 kali untuk menghilangkan dari kehamilan tersebut. Ini yang menjadi salah satu poin kayaknya menjadi Nikita Mirzani, kasihan ini anak harus dibantu begitu, dan dia sangat marah. Bahkan temannya Nikita Mirzani juga bilang bahwa sebenarnya dia mau menerima Loli kembali dengan buah hatinya saat itu, sudah mau menerima gitu dengan apapun yang terjadi, tapi dia malah mendapatkan kabar itu sudah dihilangkan. Terlepas benar atau tidak, at least dari pihak Nikita Mirzani sudah kelihatan dia membuka hati kepada Loli, tetapi sepertinya akan sangat sulit untuk terjadi seperti kehidupan sebelum kejadian peristiwa ini. Tapi aku yakin sih, tipikal Nikita Mirzani itu termasuk perempuan yang cukup keras di bibir, tetapi di hatinya lembut. Ibarat kata, kalau dalam dunia psikologi kayak teori dekonstruktif. Apa yang biasanya ditunjukkan di publik, kebalikannya adalah yang sejujurnya. Nikita Mirzani kelihatan emosional, marah-marah, dan gak sayang dengan Loli. Tapi sebenarnya kebalikan dari semua itu. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran berharga dari peristiwa selebriti di Indonesia ini. Terakhir, tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.